kalian dapatkan juga akan memberi manfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain ya. Kita mulai dengan melanjutkan kuliah yang lalu ya. Masih ada yang ingat kita kuliah terakhir itu kita kuliah mengenai apa? Masih ada yang ingat? Tentang per 16, Bu. Tentang per 16. Per 16 itu peraturan terkait apa ya? Jawabannya sudah bagus nih Helen. Jadi kalau kita misalnya paham gitu bahwa yang kita pelajari adalah produk hukum, maka kita akan bicara, kita belajar mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 83, sebagaimana telah diubah dengan bla 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 bla, gitu ya, tentang pajak penghasilan gitu. Nah, per 16 ini tentang apa ya? Silakan boleh yang lain jawab. Hoirul barangkali ingat per 16 tentang apa? Kalau yang kemarin Ibu bahas kebanyakan tentang gaji, premi-premi jaminan dan lain-lain, Bu. Oke, jadi judulnya sebenarnya bukan itu ya, gaji dan lain sebagainya, bukan ya. Jadi per 16 itu ya, ini kalau kita bicaranya bahasa umum, tapi nanti kalian bisa lihat tepatnya apa ya, petunjuk tata cara pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 ya, petunjuk perhitungan pemotongan gitu. Jadi yang kita pelajari kemarin adalah bagian dari PPh pasal 21. Belum semua memang ya, tapi yang sudah kalian pahami adalah misalnya bagaimana kalian sebagai orang yang bekerja menjadi karyawan tetap, kemudian mendapatkan penghasilan berupa gaji, dipotong pajak oleh pemberi kerja. Insya Allah itu yang kalian pahami ya. Nah, kalau kita lihat lagi, PPh pasal 21 itu sebenarnya apa begitu kan? Pajak terkait penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang berasal dari pekerjaan. Ya, jadi salah satunya berasal dari pekerjaan. Jadi misalnya Bu Wiwi bekerja di Universitas Pakuan, menerima penghasilan, dipotong PPh pasal 21. Nah, petunjuk pelaksanaannya ada di per 16 dan ya PPh pasal 21 itu merupakan salah satu pasal dari Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Bu Wiwi ingin reminder kalian lagi nih. Apakah kalian ingat bagaimana cara wajib pajak itu membayarkan pajak ke negara? Ingat nggak bagaimana wajib pajak membayarkan pajaknya ke negara? Silakan. Yang ada 3, Bu. Ya, boleh. Silakan Mulia. Bisa self-assessment dengan penyetoran sendiri. Oke. Terus Bagus. yang kedua ada withholding. Bagus. Itu dengan pihak ketiga ya. Iya. Lalu? Dan yang terakhir, sebentar Bu. Official assessment dilakukan oleh kantor pajak itu sendiri. Oke, jadi ya, yang kita pelajari kemarin itu adalah self assessment atau withholding tax, PPh pasal 21. Self assessment. PPh pasal 21. Withholding. Self assessment. Self assessment. Kalau kalian terima penghasilan, yang menghitung PPh 21 itu siapa? Itu
Withholding. Withholding oleh perusahaan, Bu. Oke, Anju, Mulia menjawab withholding ya. Jadi, kalau kita memiliki penghasilan dan pajaknya dipotong oleh orang lain, itu namanya pajak withholding tax atau pembayaran pajak melalui pemotongan oleh pihak lain. Nah, itu dulu ya, tahu kita kewajiban pajak kita. Jadi ada yang kita dipotong oleh pihak lain, salah satunya PPh pasal 21. Oke, Bu Wi juga sudah spill sedikit waktu itu. Apalagi yang kira-kira dipotong oleh pihak lain? Apalagi yang dipotong oleh pihak lain? Contohnya apa kira-kira? Kalau susah bicara pasal, mungkin kalian ingat, apa ya waktu itu ya, contoh-contoh gitu ya. Biasa kan lebih mudah kalian mengingat contoh gitu loh. Silakan. Iksan mungkin ingat? Wilda? Nita? Ingat Nita? Ingat nggak Nita? Lupa, Ibu. Lupa. Hoirul? Siapa yang ingat boleh? Nggak apa-apa salah. Ini Pajak final bukan Ibu? Oke, pajak final ya. Contohnya pajak final yang gimana nih Widya? Benar sih. Pajak final itu salah satu bentuk pemotongan. Yang contohnya gimana Widya? Ada deposito, undian, sewa tanah dan bangunan. Udah Bu, itu aja ingat ya. Udah, itu yang diingat ya. Betul. Itu adalah pajak final yang pemotongannya dilakukan oleh pihak lain. Tapi ada pajak final yang dibayarkan sendiri, PPh final. Nova nih kayaknya mau jawab. Silakan Nova. Selain pajak final sebenarnya ada ya. Tapi karena Widya sudah mendahului pajak final, maka silakan dilanjutkan. Ada nggak pajak final yang kita bayar sendiri? Silakan. Aisyah? Iya, Bu. PPh final yang dibayar sendiri, Bu. Ya. Yang 20%, 25 sama 10 itu ya, Bu? Oh, apa itu ya? Coba PPh yang final 20% yang apa tuh? 20% untuk bangunan deposito. Nah, itu kan tadi pemotongan yang sudah dikasih tahu sama siapa tadi teman kamu ya? Sama Widya ya? Yang kita bayar sendiri. Yang kita bayar sendiri. Ada yang ingat kalau kita coba silakan siapa nih tadi yang mau UMKM bukan Bu? Betul Anju. Jadi kalau ada di antara kalian misalnya ya selain kerja jadi karyawan nih, terus kalian di rumah punya usaha sendiri, buka tempat makan gitu ya. Nah, atas laba usaha itu kita wajib sebenarnya membayar pajak. Tapi kalau kategorinya masih di bawah 4,8 miliar, maka kita akan membayar pajak ya setelah melampaui omset 500 juta dalam setahun. Kita membayar pajak 0,5% dari peredaran bruto, ya. Nah, bagus. Jadi sedikit-sedikit dipanggil ingat gitu ya. Oh, ternyata kalau saya kerja dipotong PPh 21 nih. Oh, ternyata kalau saya kerja sambil usaha, saya tetap harus bayar PPh final nih.
Nah, PPh final yang dibayar oleh UMKM, yang ini bentuknya adalah apa namanya aktivitas kegiatan usaha ya, itu pembayarannya melalui self assessment ya. Bu Wiwi hari ini akan melanjutkan lagi PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Jadi kita belajar hari ini masih mengenai withholding tax ya, pemotongan pajak oleh pihak lain. Nah, yang kita akan pelajari saat ini adalah Bu Wiwi coba share screen ini ya. Sebentar. Coba kita sama-sama buka dulu deh yang susunan dalam satu naskah Undang-Undang PPh. Ini Bu Wiwi sudah buka kok ketutup ternyata. Sebentar ya, buka susunan dalam satu naskah Undang-Undang PPh ya. Sudah ada yang bisa buka? Coba kita buka sekarang PPh pasal 22. Bentar ya, ini kok nggak mau kebuka. Nah, kita sama-sama ya. Ini misalnya Bu Wiwi lupa buka nih, Bu Wiwi bisa cari di pajak.go.id sebenarnya. Oke, ini kita lihat ya PDF-nya. Ya, kita lihat yang undang-undang. Kelihatan Bu Wiwi sharing sekarang? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Hah? Terlihat. Terlihat ya, cuma kecil banget mungkin ya. Nah, ini Bu Wiwi besarkan. Kita bicara pasal 22 Undang-Undang PPh. Loh, sebentar, ini terbitan tahun berapa ini? Terbitannya harus Februari 2022. Itu 2021, Bu. Tapi Iya, betul, makanya. Ini Maret 2021. Nah, ini bagus ya, Bu Wiwi kasih contoh bagaimana perubahan atau dinamikanya pajak nih. Tadi ada teman kalian yang bertanya, Bu, boleh nggak belajar pajak dari buku tahun 2019? Yang 2021 saja sudah berubah gitu loh, ya. Bu Wiwi coba akan share deh yang pernah Bu Wiwi kasih ke kalian nih ya. Yang itu terbitan bulan Februari kan? Ini saya sudah buka tapi kok ternyata ketutup. Nah, ini harusnya. Tadi pas buka kok cuma 320 halaman ya, padahal harusnya adalah 400-an halaman gitu. Oke, terlihat di kalian? Belum, Ibu. Belum ya? Bentar ya. Di antara kalian udah ada yang bisa buka?
Bentar ya. Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh pasal 22. Tolong deh, halaman berapa ini? Ah, ya, kelihatan ya sekarang ya? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke. Nah, ini kalian yang punya sudah bisa lihat nih, Bu Wiwi membuka Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, mulai dengan pasal 22. Jadi ini salah satu jenis pemotongan pajak dan juga sekaligus pemungutan pajak ya, kata-katanya begitu. Nah, apa sih PPh pasal 22? Jadi, ya kalau kita lihat di pasal 22 ini isinya ya, pada ayat 1 menjelaskan Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Ya. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari WP yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, ya, WP badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, ketentuan mengenai dasar pemungutannya, kriteria, sifat, lalu tarif gitu ya. Ini ada peraturan Menteri Keuangannya. Jadi tadi hanya dikasih tahu tuh 3 objek PPh pasal 22. Yang pertama kalau ada transaksi dengan bendaharawan. Kedua kalau ada kegiatan impor atau ekspor ya. Yang ketiga kalau ada penjualan terkait barang mewah. Tapi penjelasannya nggak bisa kita lihat di undang-undang ini, maka kita akan melihat penjelasan tersebut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki NPWP, maka pemotongannya itu ya akan dilakukan dengan tarif yang lebih tinggi 100%. Tarifnya itu sendiri berapa? Tarifnya kita harus lihat PMK-nya ya. Nah, kemudian ini di pasal 22 nih kalau dilihat sedikit banget Bu, nyarinya lebih lama daripada kita membahas ya. Gitu kan? Habis pasal 22 langsung pasal 23 gitu kan. Nah, Bu Wiwi akan jelaskan ya
apa namanya, yang dari undang-undang ini terlebih dahulu. Jadi kalau kita bilang tadi bendaharawan di sini, tadi kan ada siapa yang menjadi pemungut PPh 22 gitu ya. Ini istilahnya bukan pemotongan lagi, tapi pemungut gitu. Yang pertama adalah bendahara pemerintah ya. Yang dimaksud bendahara pemerintah di sini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, lembaga negara lain berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Jadi ini kalau kita bertransaksi, misal ya, ini menjelang pemilu gitu kan. Oh, nanti lembaga KPU akan mencetak surat suara gitu. Siapa yang mencetak? Diberikanlah kepada percetakan perusahaan ini PT Gramedia gitu ya. Nah, ketika PT Gramedia melakukan penagihan kepada KPU gitu, itu nanti Gramedia akan menerima sejumlah pembayaran yang sudah dikurangi dengan PPh pasal 22. Nanti kalau ke contoh mungkin lebih enak ya. Terus yang berikutnya adalah badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Jadi misalnya ya ada perusahaan-perusahaan tertentu, ini baik swasta, pemerintah, perorangan juga, kalau kita melakukan kegiatan impor, maka atas barang yang diimpor tersebut akan dikenakan PPh pasal 22. Itu kalau kita kegiatannya impor ya. Tetapi selain kegiatan impor, maka yang dapat menjadi pemungut pajak adalah ini pengusaha-pengusaha seperti pengusaha semen gitu. Jadi kalau kita belanja semen di PT Indosemen begitu, mereka akan melakukan pemotongan PPh pasal 22. Ini yang diberi contoh hanya otomotif dan semen. Faktanya kalau nanti kita beli kertas, beli obat-obatan ya yang dilakukan oleh pabrik begitu ya, maka pabrik akan akan memungut PPh pasal 22 gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah WP yang memungut ini adalah WP yang menjual barang sangat mewah. Barang sangat mewah itu apa misalnya? Kapal pesiar, rumah yang sangat mewah, apartemen, ya pengertian sangat mewah ini bisa disebut dari rupiah, misal rumah sangat mewah yang di atas sekian miliar begitu ya. Kita lihat aturannya. Kendaraan sangat mewah, kalau kendaraan sangat mewah pendekatannya pasti misalnya ke berapa cc begitu ya. Nah ini yang kita bahas mengenai PPh 22. Kenapa kok istilahnya pemungutan, Bu? Gitu ya. Nanti kita lihat nih, kenapa istilahnya pemungutan? Apa bedanya pemungutan dengan pemotongan? Oke, ini kalau kita lihatnya PPh pasal 22 dari undang-undang. Bu Wiwi sudah menyiapkan sebenarnya PPT-nya ya, PPT PPh pasal 22. Tapi kalau kita melihat segala sesuatu, tentu kita harus melihat dulu sebenarnya bagaimana undang-undangnya. Ini Bu Wiwi perbesar dulu ya. Nah, oke. Jadi tadi PPh pasal 22 bisa kalian ulangi. Sebenarnya PPh 22 itu terjadi atas transaksi apa? Silakan. Sebelum kita ke materi ini, silakan. Ada
Silakan, siapa dulu boleh? Pembelian barang yang sangat mewah. Oke, Pembelian lanjut Khairul. Mulia, Transaksi bendaharawa dan transaksi ekspor-impor. transaksi bendahara dengan bendaharawan pemerintah ya, transaksi impor ya, dan apa? Penyerahan barang-barang tertentu. Nah, siapa nih pemungutnya nih PPh pasal 22? Kalau kita lihat, maka pemungut PPh pasal 22 ya, ini adanya Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai ya. Ini kalau kita pasti transaksi bea cukai ini hubungannya dengan siapa ya kalau transaksi bea cukai? Kira-kira. Kalau bea cukai, kalau misalnya pengusaha melakukan impor barang kena pajak, ya. Lalu kalau bendaharawan pemerintah tadi tuh transaksi kalau misalnya kita melakukan pembelian barang ya, pembelian barang dengan kalau buat kita sebagai swasta ya, kita melakukan penjualan barang kepada bendaharawan pemerintah. Nah, ini yang badan-badan usaha tertentu ini yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, industri farmasi, dan belakangan ini ada emas ya. Jadi peraturan Menteri Keuangannya baru keluar kemarin gitu ya. Kemudian ada juga apa namanya ATPM, agen pemegang merek. Ini importir untuk kendaraan bermotor atas barang dalam ini ya, barang dalam negeri. Kemudian yang berikutnya produsen atau importir bahan bakar minyak. Ya. Jadi kalau kita mau beli solar, ada pabrik untuk kebutuhan industrinya, beli solar gitu karena untuk berjaga-jaga ini sebagai apa namanya? Pengganti listrik dan lain sebagainya perlu solar ya. Maka pabrik tersebut saat membeli solar harus membayar PPh pasal 22 ya. Kemudian industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Ya, ini Bu Wiwi bisa kasih contoh nih. Jadi Bu Wiwi punya apa namanya klien yang bergerak misalnya di bidang usaha pabrik ya, pabrik hongkue gitu. Nah, bahan bakunya hongkue ini adalah kacang hijau gitu ya. Jadi ketika si pabrikan ini membeli kacang hijau dari petani atau siapapun yang melakukan penjualan untuk keperluan industri, maka akan dipotong PPh pasal 22 tuh si petaninya itu ya. Terus Bu Wiwi juga ada klien yang misalnya transaksinya itu jualan cabai ke apa namanya produsen sambal. Banyak ya produsen sambal ya, Sasa, Belibis gitu ya, Indofood ya. Nah, mereka itu akan memotong PPh pasal 22 tuh atas hasilnya pertanian cabai. Begitu juga kalau misalnya ya ada perusahaan yang kegiatannya itu menjual apa namanya misalnya ya contoh lagi belut gitu. Ada salah satu klien Bu Wiwi yang jualannya belut. Nah, ini harus dipotong PPh pasal 22 ya. Kemudian selain hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan gitu ya. Ini industri yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi, pemegang izin usaha pertambangan. Jadi hasil pertambangan juga merupakan objek PPh pasal 22. Dan yang berikutnya adalah
badan usaha yang memproduksi emas batangan atas penjualan emas batangan di dalam negeri, ya. Itu ya. Nah, sekarang Bu Wiwi mau bicara PPh pasal 22 atas impor dulu nih. Banyak ya barang-barang kita yang impor ya. Kalian kalau misalnya sehari-hari senang makan tempe sama tahu ya? Iya nggak? Kayaknya kalau buat saudara kita tuh nggak makan tempe gitu kan ada ya? Kayaknya nggak kayak ada yang kurang gitu. Nah, tempe bahan bakunya apa? Kedelai ya. Kedelai itu kita masih melakukan impor nih atas kedelai. Jadi ketika ada importir kedelai, contoh ya, yang melakukan impor kedelai tersebut, maka sebelum barang itu keluar dari pelabuhan, jadi impor itu kan bisa dikirim lewat kalau misalnya pengangkutnya adalah kapal laut, pasti lewat pelabuhan ya. Tapi kalau pengangkutnya adalah pesawat, ini bandara. Nah, ketika barang itu baru sandar di pelabuhan, barang itu belum bisa keluar dari pelabuhan kalau kita belum membayar namanya PPh pasal 22. Sebenarnya apakah atas impor itu hanya ada PPh pasal 22? Enggak. Kalau PPh impor itu ada PPh pasal 22 itu sebenarnya bukan satu-satunya jenis pajak yang terjadi atas kegiatan impor ya. Atas kegiatan impor ini juga kita bicara pajak pertambahan nilai. Tapi kita di sini fokus membahas undang-undang pajak penghasilan dulu kan, ya. Nah, dari mana itu dibayarnya? Jadi tadi kita sudah tahu ya objeknya ya, tadi Mulia dan Anju sudah menyebutkan objek ya, apa sih kegiatan apa gitu yang dikenakan PPh pasal 22. Nah, sekarang kita bicara siapa yang memungut gitu ya. Nah, siapa yang memungut? Kita mulai dari impor, kita lihat sebenarnya impor itu ya apa dasar pengenaan pajaknya gitu ya. Jadi dasar pengenaannya itu adalah bea masuk. Bea masuk itu apa gitu. Nah, ini mungkin Bu Wiwi lebih senang tulis ya. Bea masuk itu adalah dikenakan gitu ya terhadap ya ini cost ya, insurance dan freight. Ya, jadi kalau kita ada kegiatan impor, kita sebut dulu cost-nya ini sebenarnya adalah harga barangnya ya, harga barang atau komoditas gitu ya. Misalnya ini hasil pertanian kita sebutnya komoditas. Nah, karena kita terikat dengan perjanjian internasional, maka atas kegiatan impor ini biasanya harusnya ada insurance. Kenapa ada insurance atau asuransi? Ya, ini kan barang itu dikirim antar pelabuhan, antar bandara gitu. Kalau terjadi resiko sebelum barang sampai di gudangnya pembeli, maka insurance ini yang akan mengcover ya. Kemudian ini freight ini juga umumnya ini juga kesepakatan namanya Incoterm ya. Kesepakatan internasional bahwa untuk kegiatan impor itu ada cost insurance rate ya. Nah, dari sini nanti baru kita sebutlah ini namanya nilai impor ya. Nah, setelah kita tahu ada nilai impor, dari nilai impor ini akan dikenakan bea masuk ya. Bea masuk inilah yang sebenarnya diambil oleh bea cukai, ditentukan oleh bea cukai. Jadi kita tidak mempelajari bea masuk ya, karena ini adanya di Dirjen Bea dan Cukai. Selain bea masuk ada pungutan-pungutan lain yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. Nah, kalau nanti kita tahu namanya nilai impor bea masuk,
baru ada namanya nilai pabean. Semoga Bu Wiwi ini ya, apa namanya, kalau misalnya kalian kecepatan gitu, nanti Bu Wiwi kasih ini slide-nya ke kalian ya. Nah, nanti berdasarkan nilai pabean ini baru ditentukan berapa PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini sifatnya tidak final. Artinya apa tidak final? Artinya buat importir yang sudah melakukan kegiatan impor membayar PPh pasal 22, maka PPh pasal 22-nya ini bisa dianggap sebagai pajak yang sudah dibayarkan dan nantinya diperhitungkan sebagai pembayaran pajak tahun berjalan ya. Nah, ini ya, jadi atas impornya, impor barang dan impor komoditas. Jadi komoditasnya bisa tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam ya, itu komoditasnya. Oke, apakah semua kegiatan impor ini akan dikenakan pajak? Tentu ya, kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan nih. Jadi ada barang-barang yang dibebaskan dari PPh pasal 22 impor. Contohnya apa? Ini barang-barang milik negara perwakilan asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik. Jadi misalnya ada di sini kedutaan Amerika gitu ya. Duta besarnya pindah mereka pindah nih dari mungkin misalnya dari yang semula ada di Singapura menjadi pejabat di Indonesia. Maka kepindahannya itu kan berarti kan ada barang-barang masuk nih ke Indonesia ya. Itu bebas dari PPh pasal 22 sepanjang tadi kalau misalnya ada pejabat Indonesia yang masuk ke negara mereka juga tidak dikenakan PPh 22 ya. Kemudian ada lagi barang-barang kiriman hadiah tapi yang digunakan untuk keperluan ibadah, sosial, kepentingan penanggulangan bencana. Ini bebas dari PPh 22. Lalu barang-barang keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam gitu ya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri nih. Nih diantaranya ada vaksin polio ya dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional. Kalau kemarin kita juga impor vaksin COVID ya, ini mestinya juga bukan barang yang dikenakan PPh pasal 22. Jadi buku ilmu ini ya, pesawat, buku ilmu pengetahuan, kapal laut yang digunakan untuk kepentingan tertentu gitu ya. Ini semua bebas pasal 22. Nah, oke. Nah, PPh pasal 22 ini dikenakan atas impor ya. Tarifnya berapa gitu? Ada yang tarifnya 10%. Ada tarifnya yang 7,5% dari nilai impor. Kemudian ada juga yang tarifnya 2,5% dari nilai impor. Dan ya, ini barang yang tidak dikuasai sebesar 7,5 dan kalau barang tertentu lainnya ada yang juga 7,5. Ini kita setor dengan namanya surat setoran pajak cukai dan pabean ya. Oke, jadi ini summary-nya. Sepertinya Bu Wiwi salah nih. Ini berarti nilai pabean, ini nilai impor ya. Sorry, Bu Wiwi perbaiki ya. Ini nilai pabean. Soalnya tadi kan tarifnya katanya dari nilai impor ya. Oke, sementara kita lihat berapa tarifnya ini tadi. Jadi peraturan Menteri Keuangan di tahun 2018 ya menyebutkan ini tarifnya. Ada yang 10%, 7,5%, 7,5%. Ternyata ada juga nih barang lainnya yang pemiliknya itu punya API. Apa ya API singkatannya? API itu adalah angka pengenal impor. Jadi API ini adalah izin sebenarnya dimiliki oleh importir ya. Jadi pengusahanya sudah mengurus izin gitu ya, namanya angka pengenal impor. Tapi kalau misalnya barangkali di antara kalian ada nih
dulu Bu Wiwi ingat nih ya, ada anaknya teman yang penggemarnya apa namanya boyband Korea gitu kan. Kalau jual merchandise tuh kan langsung dari Korea ya. Pas dia bayar apa namanya barang impor itu harus ditebus ke kantor pos kah atau kemana. Nah ini nih dia kategorinya masuk yang tidak punya angka pengenal impor gitu. Tarifnya lebih tinggi bayarnya ternyata berapa? 7,5%. Tapi kalau yang punya angka pengenal impor ini maksimal 2,5%. Oh kok Bu ada yang 0,5%? Ini untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti misalnya tadi ya kedelai. Ini tarif impornya lebih rendah, terigu begitu, tarif impornya lebih rendah ya. Oke, itu tadi kegiatan impor ya. Nah kalau ekspor gimana tuh gitu? Kalau tarif ekspor sebenarnya ini kita lihat ekspornya ekspor apa? Ekspornya ekspor komoditas tambang ya. Kemudian ini rata-rata sih sebenarnya PPh pasal 22 itu tarifnya biasanya 0% begitu. Tapi ada juga ternyata yang tarifnya ini 1,5 dari nilai ekspor. Kenapa diberikannya 0%? Ini sebenarnya kepentingannya pemerintah ya untuk mendukung apa namanya ya transaksi perdagangan gitu. Jangan banyak-banyakin impor dong. Kalau kita banyak impor berarti devisa kita akan berkurang karena akan melakukan pembayaran ke luar negeri. Kalau kita ekspor gitu ya, berarti kita sebenarnya menambah cadangan devisa. Kenapa? Karena kegiatan ekspor itu dibayarnya pakai dolar. Kalau dibayar pakai dolar berarti neraca perdagangannya jadi seimbang. Nah, supaya banyak pengusaha kita yang bisa ekspor gitu kan, maka kita juga harus memberikan insentif nih kepada pengusaha yang melakukan ekspor. Kalau tadi kita lihat ada tarif berapa tadi sebelumnya? 7,5% gitu ya, 10% atas impor, maka atas ekspor ini tarifnya ini hanya 1,5% ya, 1,5%. Nah, siapa tadi pemungutnya? Bendahara pemerintah, kemudian kuasa pengguna anggaran. Ini kalau ini yang impor udah selesai dulu ya, impor ekspor ya. Sekarang kalau kita bicaranya PPh pasal 22 bendaharawan. Bendaharawan pemerintah itu siapa sih? Kalau misalnya kita bilang pemerintah pusat, oh mungkin ini bisa kita sebut ya, apa namanya, siapa pemerintah pusat contohnya? Ya, siapa misalnya? Pemerintah daerah gitu ya. Itu kita bisa lihat nih, misalnya kalau kantor wali kota gitu ya, Jakarta Barat. Nah, itu bisa disebutnya pemerintah daerah kan, tapi kalau pemerintah pusat DKI gitu ya, itu pemerintah pusat. Ini kalau kita bicara lingkupnya misalnya Jakarta, ya. Kemudian pembayaran pengeluaran berkenaan dengan pembelian barang tadi itu, ya. Kalau Bu Wiwi kasih contoh kalau kita mau menjual barang hasil cetakan. Nah, kemudian juga kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar. Ini istilah-istilah yang ada di pemerintahan ya, kita nggak perlu ingetin ini satu-satu deh. Nah, objeknya itu apa? Jadi tidak semua pembelian barang oleh instansi pemerintah itu akan dikenakan PPh pasal 22. Yang dikenakan PPh pasal 22 itu kalau pembayaran itu lebih dari 2 juta. Ya, jadi kalau ada pembayaran yang besarnya tidak sampai 2 juta, itu tidak perlu dipungut PPh pasal 22. Ya. Lalu kalau kita belinya bahan bakar minyak, ini kalau di bendaharawan ya, bahan bakar gas, pelumas, benda pos, pemakaian air listrik, ini juga dikecualikan dari PPh bendaharawan. Itu kira-kira. Nah, terus berapa tarifnya? Jadi kalau nanti kalian ujian, Bu Wiwi nggak tega kalau kalian hafalin tarif ya. Tadi aja tarif kan ada yang 7,5%, 10%, 2,5%, 0,5%. Ketika kita bicara impor ya,
Nah, kalau misalnya tambah lagi nih Bu, PPh pasal 22 bendaharawan, berapa tarifnya? Tarifnya 1,5%. Ih, dihafal-hafal tarif bingung gitu ya. Jangan ngafalin tarif. Kenapa? Karena tarif itu bisa berubah ya. Kalian jangan hafalkan tarif gitu. Bahkan tarif ini juga sebenarnya nggak perlu dihafal. Kenapa? Karena kalau nanti kita masuk ke dalam praktek ya, misalnya kita mau menghitung berapa PPh pasal 22, sistemnya DJP itu sudah otomatis tuh. Jadi kita nggak perlu menghafal tarif ya, yang penting kalian paham gitu ya. Oke, lalu ini ada lagi transaksi yang dilakukan oleh pemungutan tadi ya. Jadi kan ya, sudah transaksi dengan bendaharawan sudah, transaksi kegiatan impor sudah. Lalu bagaimana kalau misalnya kita bertransaksi dengan BUMN, gitu ya? BUMN ini apa sih? BUMN itu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara, ya, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, BUMN ini ya contohnya adalah ini yang dimiliki oleh negara. PT Pupuk Sriwijaya, Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan Timur, Telkomsel ya, Indonesia Power, Semen Padang. Nah, ini juga nggak usah diafalin nih. El Nusa, Raja Wali Nusindo, Wijaya Karya, Kimia Farma Apotik, begitu ya. Bank Syariah Mandiri, semua bank-bank BUMN itu ya. Ada BNI, BRI, Mandiri ya. Ini miliknya pemerintah ya. Nah, kalau misalnya kita tadi bicara pembelian oleh bendaharawan maksimal 2 juta ya. Tapi bagaimana kalau pembeliannya ini dilakukan oleh BUMN? Jadi ada pengecualian juga nih. Kalau misalnya ada transaksi kurang dari kurang dari 10 juta, jangan dipotong PPh pasal 22 ya. Jangan dipotong PPh pasal 22. Oke. Tadi PPh pasal 22 bendaharawan besarnya 1,5% ya. Lalu gimana kalau BUMN yang melakukan penjualan? Katanya begini, PPh pasal 22 ini besarnya 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Ih, ribet ya kalau cuma baca kalimatnya gitu ya. Nah, Bu Wiwi kasih contoh deh salah satu biar gampang ya. Kenapa kata-katanya kok pakai tidak termasuk PPN? Ini kalian bisa lihat ya di papan tulis, bisa lihat di whiteboard? Bisa, Bu. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Kalau nggak bisa lihat, ini Bu Wiwi stop share nih. Kurang Bisa, Bu. terlihat, Bu. Kurang terlihat. Bu Wiwi stop share, Bu Wiwi gunakan Excel aja ya, supaya kita nggak teori-teori, tapi sedikit-sedikit Bu Wiwi masukkan perhitungan ya. Oke. Bu Wiwi gunakan Excel saja supaya kalian lebih mudah ya. Sebentar ya. Ini sudah Bu Wiwi stop share ya? Sudah, Bu. Oke. Bentar ya, saya gunakan Excel saja. Oke ya.
Ini yang paling sederhana ya. Misalnya, Bank BNI melakukan pembelian, kelihatan ya, barang berupa komputer. Ini di Universitas Pakuan ada Bank BNI dan Mandiri ya. Tolong dong. Senilai Rp 10 juta. Ya. Yang penjualnya kelihatan nggak di kalian hurufnya? Kelihatan, Ibu. Oke. Kalau kelihatan, sekarang Bu Wiwi tanya dulu ya. Bank BNI melakukan pembelian barang berupa komputer senilai 10 juta. Penjual adalah CV Aneka ATK. Harga penjualan belum termasuk PPN. Kalau Bu Wiwi tanya, berapa PPh pasal 22-nya? Berapa jawabannya? Silakan. 10 juta dikali sama 1,5% bukan, Bu? Berapa? 10 juta dikali sama 1,5% bukan, Bu? Boleh, silakan yang lain bantu. Apakah ini bantu Bu Wiwi? Apakah jawaban Helen benar? %1,5% dikali 10 juta ya. Pertanyaannya ini ya. Berapa PPh 22 ya? Silakan yang lain. Iya, Bu. Berarti dapatnya 150.000. 150.000. Silakan, yang lain boleh. Tadi ada pengecualian. Ingat nggak? Kalau yang melakukan pembelian adalah Bank BUMN, maka ya PPh 22 itu akan dikecualikan jika nilai pembeliannya 10 juta. Ingat ya? Jadi ada nggak ini PPh pasal 22-nya? Tidak, Bu. Tidak, ya. Kalau yang melakukan pembelian Bank BNI, ini tidak ada PPh terhutang. Sekarang Bu Wiwi ubah. Kalau misalnya yang melakukan pembelian adalah Pemda Bogor, ada nggak PPh pasal 22-nya? Ada. Ada nggak? Kalau Pemda Bogor tadi berapa batasannya? Bendaharawan negara. 2 juta. Nah, jadi kalau ini pembelinya adalah misalnya ya, kalau pembelinya BNI, ini bukan objek ya PPh 22 gitu ya. Kalau pembelinya Pemda Bogor, maka ini terhutang sebesar 1,5% dikali berapa? 10.
Nah, ini jawabannya ya. Jadi kalau tadi Helen menjawabnya kalau yang beli Pemda Bogor benar 150.000. Tapi kalau yang beli BNI ini bukan objek PPh pasal 22 gitu ya. Oke, sekarang misalnya lagi Bu Wiwi tulis nih ya. Ini melakukan pembelian komputer senilai 111 juta, harga sudah termasuk PPN. Coba deh, kalian bikin coret-coretan ya, gunakan apa namanya interpretasi kalian terhadap yang soal ini tadi ya. Jadi PPN ini besarnya adalah 11% sekarang tarif yang berlaku. Nah, berapa PPh pasal 22-nya? Coba kalian semua masing-masing berlatih sendiri, jawab di chat ya. Jawab di chat ya. Oke? Bu Wiwi kasih waktu, jawab di chat, berapa PPh pasal 22-nya? Silakan. Ini sudah ada yang menjawab, tapi jawabannya keliru. Kalian coba kalau menjawab, hati-hati ya. Lima menit lagi ya. Silakan kalian melakukan perhitungan. Ini ada yang menjawab 183.150. Ada yang jawab lagi 1665.
Ada yang menjawab 1481, 850. Masih keliru. Ayo silakan sambil kita tetap berlatih ini. Boleh dicoba. Kalau salah, kan nggak didenda. Nih, Bu Wiwi udah tulisin nih. Ya, ada yang lihat nggak kira-kira kelirunya di mana? Siapa yang mau jawab lagi? Bu Wiwi udah buka nih clue-nya nih. Silakan. Siti Zahra sudah punya jawaban belum? Masih keliru. Yang sudah menjawab. Sigit. Sigit sudah punya jawaban? Berapa besarnya tarifnya ini? PPh pasal 22 tadi. Ayo. Nah, PPh pasal 22-nya berapa tadi ya? Nih, kalian 1,5 1,5 apa? persen. 1,5%. Oke, 1,5% ya. Dari berapa 1,5%? Dari berapa? 1 juta. Dari? 1 juta. Kok 1 juta sih? Bukan dikurang ya, Bu? Kok dikurang? Nilai jualnya berapa? Nilai jualnya. 100 juta bukan, Bu? Gimana?
1,5 dikali 100 juta. Nah, kan transaksinya nilainya 100 juta. Berarti di sini berapa? 1.500.000. 1.500.000. Ada yang paham nggak nih dapat angkanya dari mana gitu ya? Nih, ini harusnya dikalinya. Kenapa hasilnya? Nah, ini ya. Kenapa dapatnya 1,5 juta? Nih, Bu Wiwi jelasin ya. Jadi, ini contohnya Bank BNI ya. Beli komputer nih, 111 juta. Harga 111 juta itu sudah termasuk PPN 11%. Nah, berapa harusnya PPh dikenakan dari transaksi itu? Apakah nilai setelah PPN? Oh, nggak boleh. Tadi kata-katanya ya, Bu Wiwi kasih lagi nih ya, share lagi ya. Kelihatan nggak ini? Yang ini, yang bentar ya. Yang tarif PPh pasal 22, kelihatan? Belum, Bu. PPT Bu Wiwi terlihat? Belum. Belum. Nah, kelihatan? Sudah, Bu. Nah, di sini ya, terlihat ya. Tarif PPh 22 adalah 1,5%. Dari mana? Harga pembelian tidak termasuk PPN. Kalau tadi transaksinya 111 juta, ya, itu sudah termasuk PPN, berarti kalian pertama-tama harus cari lebih dulu berapa harga beli yang tidak termasuk PPN. Karena tarif pajak itu adalah 11%, tarif PPN 11% ya. Kalian harus dapetin nih berapa nilai tanpa PPN. Nah, nilai tanpa PPN-nya itu adalah 100/111. Kenapa kok harus 100/111 gitu kan? PPN-nya 11%. Berarti kalau tanpa PPN berapa? Tanpa PPN 100 juta, gitu kan? Harga barangnya aja 100 juta. Berarti PPh pasal 22-nya berapa? 1,5% kali 100 juta sama dengan 1,5 juta. Nah, kalau misalnya kalian merasa loh kok terima uangnya kurang nih. Harusnya terima uangnya berapa? Ini jumlah yang dibayar ya. Bentar. Risa, ini kayaknya bocor ini Risa. Di-mute Risa. Di-unmute Risa. Ya, jumlah yang dibayar oleh Bank BNI, seharusnya nih Bank BNI ini membayarnya harga barang ya 100 juta ya. Kemudian PPN kalau kita jual belinya bukan ke BNI, maka harusnya ini ada PPN sebesar 11 juta. Tapi dalam hal ini BNI ini adalah namanya wajib pungut. Ini BNI ini akan bayar setor sendiri nih ke negara. Setor ke negara oleh BNI. Wih, kok itu ya gitu ya. Jadi yang nantinya akan dibayar adalah hanya harga barang aja dikurangi dengan PPh 22. Berapa besarnya? Besarnya adalah
ini ya, 1,5 juta minus ya. Berarti uang yang diterima CV Aneka adalah 100 juta ya dikurangi dengan 1,5 juta. Nah, nih uang yang diterima itu adalah 98.500. Loh kok uangnya lebih kecil dari yang seharusnya diterima, lebih kecil dari 100 juta. Maka ini istilahnya namanya ya pemotongan gitu ya. Uang yang dibayar itu lebih kecil dari yang seharusnya diterima. Ini namanya PPh pasal 22 pemotongan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum Bu Wiwi lanjut ke contoh-contoh berikut di PPh pasal 22. Tadi ada yang sudah coba-coba hitung, tahu salahnya di mana? Mulia tahu salahnya di mana? Mulia belum ngerti yang nentuin harga barangnya, Bu. Oke, sekarang Mulia udah tahu? Iya, di situnya sih salahnya. Oke. Kalau Helen? Sama juga Bu, patokannya tetap di 111 per harga ya. Oke, jadi sekarang udah paham ya bahwa nilai barang termasuk PPN 111 gitu kan. Kalau harga barangnya aja harusnya adalah 100 dibagi 111. Ini sebenarnya bicara persen ya. 100 itu kita mencari berapa sih nilai 100-nya gitu kan, 100%-nya. Nah, ini memang akhirnya apa nih? Kayaknya bukan belajar pajak, Bu, belajar matematika. Iya, pajak itu ilmu hukum bukan persis 100% hukum gitu kan ya. Pajak itu accounting, bukan juga, tapi ya menghitung. Maka Bu Wiwi ingin ingatkan nih, kalau kalian berhubungan dengan pajak, ketelitian itu penting. Karena apa? Salah hitung, salah bayar, itu nantinya akan mengakibatkan adanya sanksi bunga dan sanksi, ini ya, kalau kita salah ya, sanksi bunga ya. Kalau kita telat lapor, itu sanksi denda gitu ya. Semoga kalian paham nih. Nanti Bu Wiwi kasih kalian soal untuk latihan ya. Kita lanjut ke yang berikut ya. Bu Wiwi lanjut lagi, itu contoh supaya kalian enggak ke fokusnya ke ini teorinya aja gitu ya. Oke. Yang berikutnya ini tarif atas. Nah, PPh pasal 22 atas kegiatan industri di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, ya. Tadi tarifnya berapa nih? Coba deh, kalian baca deh. Kita sama-sama baca. Berapa pengecualiannya? Transaksinya berapa? Kalau transaksinya tidak lebih dari 20 juta, maka PPh-nya ini ya, tidak ada ya. Tapi kalau transaksinya lebih dari 20 juta, maka tarif PPh yang terhutang adalah 0,25%. Ya, ini kalau kita misalnya tadi bicara contohnya hasil pertanian. Kayaknya kita pakai Excel lagi ya. Kita gunakan lagi Excel. Contohnya lagi, ada misalnya CV. Ibu maaf, Excel-nya belum muncul. Belum muncul ya? Oke.
Nah, CV Berkat Abadi membeli jahe dan kunyit ya dari pedagang pengumpul hasil pertanian senilai 100 juta ya. Jadi ini si CV Berkat Abadi ini jualannya kunyit asem yang udah dalam bentuk instan ya. Terus jahe gitu ya, diolah nih jadi minuman tradisional. Belinya dari mana? Dari pedagang pengumpul hasil pertanian. Oh, istilahnya apalagi tuh, Bu? Pedagang pengumpul. Nah, jadi kalau misalnya petani semua datang ke CV Berkat Abadi itu kan kayaknya CV Berkat Abadinya juga terlalu repot ya melayani petani satu-satu. Biasanya petani itu punya seperti koperasi gitu loh. Jadi hasil pertaniannya ditaruh di satu tempat tertentu, nih saya jual 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo gitu. Di total-total si pedagang pengumpul ini mengumpulkan barang hasil pertanian ini 100 juta. Berapa PPh pasal 22-nya yang diambil oleh Berkat Petani? Sorry, dipotong oleh Berkat Abadi. Silakan jawab di chat. Silakan jawab di chat. Udah? Wah, cepet nih jawabannya. 250.000. Wah, rata-rata jawabnya benar nih 250.000. Bisa nggak dijelasin sama Dalva nih, dari mana 250.000? Dari tarifnya kan 0,25%. Oke. Terus pembagiannya kan dia lebih dari 20 juta. Jadi dia dapat tarif 0,25% dikali 100 juta. Oke, PPh 22 terhutang adalah 0,25% 0,25% dikali 100 juta. 100 juta. Jadi si petani ini ya, kenapa harus dipotong pajaknya oleh pihak lain? Karena kan petani mungkin dianggap nggak mampu ya bayar menghitung pajak, gitu-gitu kan? Wah, udah deh, dibikin yang gampang aja deh. Kalau gampang gimana caranya? Dipotonglah oleh pihak lain. Ini ya, sebenarnya pemotongan oleh pihak lain ini sebenarnya seperti menyederhanakan gitu loh. Jadi si bapak petani ini nggak perlu nanti dia bayar pajak, bayar pajak tuh dia susah gitu ya. Kenapa? Dari sisinya, tadi di awal kan Bu Wiwi tanya ya, ini dia bisa melakukan pembayaran lewat pemotongan pajak. Salah satunya ini ya, PPh 22. Tapi di sisi lain dia harus melakukan pembayaran pajak sendiri gitu kan. Artinya Pak petani ini harusnya bayar juga pajak. Tergantung dia omsetnya berapa, kalau misalnya di bawah 4,8, dia akan dikenakan PPh final. Loh Bu, orang harusnya nggak bayar pajak Bu, karena PPh-nya final. Nah, ini nanti kita pelajari lagi ya. Tapi bisa nggak nih dia nggak bayar pajak sebenarnya. Ini Bu Wiwi yang ajarkan adalah yang normatif, yang standar ya. Oke, semua paham yang ini ya? Lanjut. Kalian mau sampai jam berapa nih? Ini sudah jam 11.28. Sholat Jumat jam berapa? Sholat Jumat jam berapa? Ini udah Azan tuh jam 11.50-an, Bu. 11.50. Oke, kita
11.50 ya. azannya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau dari tempat Bu Wiwi, tim Bu Wiwi udah sholat Jumat, udah siap-siap, kita berhenti. Kalian lanjutkan, nanti Bu Wiwi kasih materi ininya ya. Kalian bisa lanjutkan perhitungannya dengan apa? Contoh PR gitu ya. Oke, ini tadi ya hasil pertanian. Kalau pertambangan seperti ini, kelihatan ya? Pertambangan ya, 1,5% ya. Oke, nah ini ternyata ada lagi PPh pasal 22 atas industri tertentu. Maaf, Contohnya. share screen-nya belum muncul. Oke. Share screen-nya belum muncul. Ini kadang-kadang share screen ini. Nah, udah muncul ya. Jadi kalau Bu Wiwi ulang lagi deh. Kalau tadi ada hasil pertanian besarnya 0,25%, kalau nggak punya NPWP petaninya bayarnya 2 kali lipat ya, jadi 0,5% ya. Nah, kalau industrinya itu adalah berkaitan dengan barang tambang, tarifnya 1,5%. Nah, kemudian ada lagi nih, tadi kan ada industri-industri tertentu yang jual baja, jual otomotif, jual semen, jual kertas ya. Ada farmasi, ini nggak semua nih dicantumkan nih, semua jenis obat ya disebutkannya begitu. Perlu nggak kalian hafalin tarif? Nggak usah gitu ya. Kalau gitu gimana? Nah, yang penting kalian paham aja kalau beli baja gitu kan, beli obat, itu ternyata kalau kita belinya ke pabrikan, ya siapa tahu nanti ada yang dari lulus dari Pakuan bisnis, tapi bisnisnya misalnya jadi distributor obat gitu ya, belanjanya langsung di pabrik, nggak gagap nih dengan hal-hal yang seperti ini ya. Oke, yang ini nggak usah dihafalin, nanti Bu Wiwi kalau ujian kalian Bu Wiwi kasih tarif, tapi yang penting kalian tahu cara hitungnya. Ini kira-kira kalian udah tahu belum cara ngitungnya nih? Kira-kira. Kira-kira tahu nggak cara ngitungnya? Sama seperti yang tadi ya. Kalau ada PPN ya keluarin dulu PPN-nya langsung. Tarif dikali dasar pengenaan pajak. Oke, ini yang PPh tertentu ya. Nah, ini ada lagi tadi apa? Selain industri tertentu, ada kalau kita mau belanja bahan bakar gas, bahan bakar minyak gitu ya. Jadi tarifnya berapa ini? 0,3. Tapi 0,3 itu kalau jualannya ke SPBU yang bukan punya Pertamina gitu loh. Kalau jualannya ke SPBU milik Pertamina, maka dasar pengenaan pajaknya 0,25% ya. Nah, ini kalau secara kita gambarkan BBM ini ternyata dibagi ada 3. Ada ada 2 nih. BBM kalau lihat ke distributor, ke konsumen, tarifnya beda. Bahan bakar gas ke distributor, ke konsumen, tarifnya beda. Nah, kalau pelumas tarifnya tunggal. Nggak usah ribet-ribet belajar tarif ya. Oke. Ini emas batangan 0,5%. Lanjut barang mewah ya. Barang mewah ini kalau misalnya ada transaksi dari penjual kepada pembeli atas transaksinya apa? Kapal pesawat terbang pribadi, helikopter pribadi. Banyak sekarang ya orang-orang kaya yang entah kaya dianggap sultan gitu ya, punya pesawat jet pribadi ya. Kalau beli barang ini 5% ya. Jadi beneran punyanya loh, bukan flexing gitu ya. Rumah yang nilainya 5 miliar atau kalau yang lebih dari 400 meter persegi itu udah dianggap kategori mewah ya.
Lalu apartemen, kondominium gitu kan, yang harganya lebih dari 5 miliar. Ini juga ada barang mewah 5%. Terus ada kendaraan bermotor tadi ya, yang tergantung cc-nya nih sebenarnya. Berapa cc-nya? 3000 cc. Tapi selain cc yang menentukan adalah rupiahnya. Jadi kalau harganya mobil itu 2 miliar, ya, itu udah pasti pedagangnya akan menambah harga 5%. Kemudian kendaraan bermotor roda 2 ini bisa sepeda nih ya. Sepeda ada nggak yang harganya 300 juta? Motor gitu ya. Ini juga akan dikenakan barang mewah. Nah, coba Bu Wiwi, ini ya, Bu Wiwi kasih lagi contoh ini terakhir. Nanti kalau yang impor Bu Wiwi kasih sendiri ya contohnya ya, supaya kalian bisa apa namanya, lebih mudah mencernanya gitu. Nanti Bu Wiwi kasih tugas, Bu Wiwi kasih contoh, minggu depan kalian biasa kumpulkan, nanti kita bahas yang seharusnya ya. Sekarang PPH 22 atas apa tadi? Barang mewah ya. Nah, misalnya ya, ini Bu Wiwi punya kalau di Jakarta di sini sering lihat orang-orang yang tinggalnya di sekitaran namanya Pantai Mutiara. Pantai Mutiara itu di daerah Pluit ya. Itu mereka pada punya speedboat ya. Mereka pada punya mungkin yacht juga gitu ya, yang kayaknya bisa pergi ke pulau mana gitu ya. Karena tempatnya memang udah modelnya itu rumah di tepi laut gitu. Nah, misalnya Tuan A gitu ya, membeli kapal pesiar. Ini bukan kapal yang tinggi-tinggi ya, speedboat aja udah, kalau yang mungkin kategorinya bisa muat 25 orang gitu, udah bisa dianggap itu ya, kapal pesiar senilai, kok Bu kapal pesiar murah banget gitu, misalnya 7,5 miliar kepada PT Trans ya. Nah, ini misalnya Tuan A membeli kapal pesiar senilai 7,5 miliar kepada PT Transportasi Asik. Berapa PPH pasal 22-nya? Ibu maaf, Excelnya belum kelihatan. Waduh, sebentar, sorry ya. Selalu ini. Nah, ini. Tuan A membeli kapal pesiar senilai 7,5 miliar kepada PT Transportasi Asik. Berapa PPH pasal 22-nya? Silakan chat. Ada yang sudah bisa hitung? Bu, Ya. Silakan. saya izin siap-siap sholat Jumat, boleh Bu? Baik, Bu Wiwi hanya sampai menyelesaikan ini sih sebenarnya. Silakan. Nggak apa-apa yang mau sholat Jumat nanti lanjutkan lihat rekamannya di YouTube aja ya. Bu Wiwi share ya. Ya, baik Bu. Oke, silakan. Ya, Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Yang udah bisa nih, boleh. Berapa persen PPh 22 terhutangnya? Nah, bagus nih, udah ada chatnya nih. Wah, jawabannya seragam. Insya Allah benar. 375 juta. Dari mana ini? Kalau jawabannya sama, Bu Wiwi yakin benar. Kalau jawabannya beda-beda, nggak usah Bu Wiwi hitung, yakin salah. Ya, 5% dikali 7,5. Benar nggak ya 350 juta? Betul. Ya. Terus ya, ini kan si PPh terhutangnya ini 375 juta harus dibayar siapa ya? Kalau tadi kan kebetulan kita tuh PPh pasal 22-nya yang dipotong semua kan? Jadi mengurangi jumlah pembayaran yang diterima oleh yang berhak gitu kan? Nah, sekarang Tuan A-nya ini membayarnya adalah ya Tuan A atas pembelian tersebut membayar berapa? Harga kapalnya ini 7,5 miliar, lalu PPh-nya ini adalah 375 juta. Jadi jumlah uang dikeluarkan adalah ini dan ini. Loh, kok jumlah uang dikeluarkannya lebih besar, Bu? Inilah yang namanya PPh-nya dipungut ya. Jadi Tuan A itu harus membayar PPh 22 lebih dulu supaya dia bisa mendapatkan si kapal pesiar. Jadi kalau jumlah dipotong tadi istilahnya PPh pasal 22 dipotong tadi mengurangi jumlah pembayaran yang diterima oleh yang seharusnya berhak, tetapi kalau dipungut jumlah pembayarannya ini ya dipungut jumlah pembayarannya ini menambah jumlah uang yang dikeluarkan. Ya. Sampai di sini semoga kalian bisa paham. Nanti Bu Wiwi akan share ya rekaman khusus untuk yang perhitungan PPh pasal 22 kalau transaksinya adalah transaksi impor ya. Jadi tugasnya menyusul nanti ini Bu Wiwi share termasuk materi yang PPh 22. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup. Kalau cukup, kita akhiri kuliah hari ini. Insya Allah kita ketemu di minggu depan offline ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu WN ya. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih.